Ini segmen kedua, masih di tempat yang sama. Ya, di apa namanya? Tipis-tipis? Tipis-tipis kreatif studio. Oke, studio yang nggak kreatif Vian. banget. Tapi kreativitas di sini tuh Bian, teman-teman. Bian itu. Bentar. Saya harus ganti background. Oke. Biar audisi banget. Oh ya, ini temanya. Biar audisi banget. Oke. Kelabu ya. Karena bahasan kita di segmen ini itu tentang lebih filosofis. Kalau sebelumnya itu kan kisah pengalaman hidup lah ya. Tapi di sini tuh saya penasaran. Seniman itu merayakan kesedihan dan kegalauannya kayak gimana? Karena kalau kita tanya dokter mungkin merayakan kesedihannya dengan cara apa, beda kan? Membor pasien. Kalau seniman itu bagaimana cara dia merayakan kesedihan, merayakan kesepian gitu ya. Ini kok dark semua ini. Kan merayakan itu kenapa? Ini saya agak sedikit keberatan dengan dunia ini gitu kan. Kenapa merayakan itu selalu erat hubungannya dengan selebrasi kemenangan, selebrasi kebahagiaan gitu kan? Ya. Kenapa? Hal-hal menggembirakan. Iya. Sekarang kita balikkan itu maknanya. Kita maknai juga kegalauan gitu kan. Pernah galau nggak ya? Aduh. Anda kan tahu saya dulu pas kuliah itu main Dota itu karena apa? Karena cewek. Kalau Vian itu sebetulnya gini ya. Galau itu adalah nama tengah dari Vian. Ya. Is your middle name gitu kan? Yes. Galau. Coba cerita dikit. Ini tentu nggak usah ceritakan hal yang privasi gitu kan? Ya. Galau. Manusia itu butuh bahagia atau butuh sedih? Nah, saya setuju sih gitu. Ini baru juga saya temukan gitu ya. Kalau sebenarnya itu sedih itu nggak apa-apa, galau itu nggak apa-apa. Ya karena kalau apa-apa ya sekalian aja Tuhan nggak nyiptain gitu kan. Tapi kamu yakin nggak Yan? Tuhan juga nyiptain kesedihan? Yakin. Tuhan nyiptain kejahatan? Yakin. Bagaimana orang yang beriman itu tetap konsisten? Kalau kan banyak orang berhenti bertuhan kan gara-gara aku kok sholat terus, ibadah, tapi kok galau terus gitu kan. Sementara ada temen dia nggak pernah mungkin kalau beres bertuhan, tapi kok malah nikmat terus. Itu kan problem of evil namanya. Nah. Itu kan lebih Anda mungkin yang sudah tahu ya, tapi kalau menurut saya kembali lagi ke prinsip saya yang baru itu belajar terbang. Kita itu kan sebenarnya dikasih waktu itu untuk beriman aja. Kita diajar bagaimana caranya beriman. Kita nggak pernah diajarkan untuk bertahan. Bertahan dalam iman atau gimana? Maksudnya ya sudah kita mencapai titik itu. Kan nggak ada tuh dalam ajaran Islam kita harus sampai titik itu. Nggak ada kan? Kita harus terus tambah. Proses ya. Proses. Filsafat proses. Yes. Itu maksudnya. Jadi kalau dibilang orang yang beriman itu imannya tidak akan bisa turun, itu saya rasa enggak juga sih. Saya ingat ini loh, Pak Muhur. Dulu kan pernah kan? Jangan khawatir. Iman itu bisa bertambah dan berkurang ya, gitu kan. Nah, terus ini Yan, ketika galau, porsi Tuhan itu berapa? Porsi Tuhan, porsi kamera kan? Kan manusia itu kan mencari pelarian itu nggak pernah berakhir kan? Betul. Dan kalau kita ngomong dalam konteks filsafat ya, dulu sebelum Karl Marx itu bilang agama itu candu, itu dulu ada itu anggapan bahwa agama itu pelarian. Manusia ini cemas dan dia butuh sandaran gitu. Pas galau itu ngapain aja ya? Kalau saya biasanya pas galau itu memang kalau pertanyaan tadi saya jawab mungkin nggak pernah lebih dari 50% puji Tuhan ya. Ini jujur aja ya gitu kan. Kita masih mencoba belajar aja karena memang kalau saya itu lebih ke arah ya udah pelariannya itu game. Pelariannya itu bikin sesuatu gitu, bikin video apalah yang nggak jelas itu biasanya gitu, atau enggak bikin proyek-proyek yang sama teman supaya bisa menyibukkan saya gitu, atau enggak cari sesuatu hal yang bisa apa sih istilahnya kayak menjelaskan yang saya rasakan ini sebenarnya apa gitu. Karena sebenarnya saya itu
sulit juga sih sebenarnya menjelaskan apa yang saya rasakan. Kalau saya benar-benar nggak riset sebenarnya itu saya itu ngapain. Tapi kalau saya sudah riset itu apa yang saya rasakan tuh lama-lama jadi naskah film gitu. Jadi memang beberapa film yang saya buat juga itu base-nya itu memang dari diri sendiri juga, dari kegalauan juga. Karya-karyanya Oji itu ini jujur aja dia sampai bilang gini, kalau Umpem nggak galau nggak bisa jadi video ini. Oke. Kalau nggak galau itu nggak jadi. Ya? Iya, gitu simpelnya di sana gitu. Kemudian apa ya? Ya kalau benar-benar di titik kayak sudah nggak bisa ngapa-ngapain baru tuh, ya lah. Gitu. Oke. Kalau kita ngomongin galau itu kan bisa dimanipulasi kan? Iya. Nah, ternyata bisa dimanipulasi ya. Pas kapan kalau bicara kapan itu spesifik, itu private ya. Ini momen kegalauan yang dahsyat itu ya. Oke. Itu menjadikan titik itu sebagai titik balik dan menjadikan dia sebagai satu pijakan gitu untuk berkreasi gitu kan. Itu kan kalau kata Oji gitu kan. Ternyata orang galau ini juga bisa menghasilkan banyak karya kan. Musisi-musisi itu kan banyak. Dia harus merasakan satu kondisi yang melankolis dulu baru dia bisa bikin karya gitu. Nah, kalau Vian gimana? Mungkin memanfaatkan kegalauan itu. Mungkin itu juga sih. Kayak pada akhirnya cara saya merayakan kegalauan, kesedihan itu adalah lewat karya-karya. Walaupun kita tidak pernah menyebutkannya secara spesifik kita mau merayakan gitu. Tapi setidaknya bagaimana kita menyalurkan aja gitu. Kita niatnya adalah memperlihatkan orang bahwa mau ambruk ini. Kita memperlihatkan orang kalau teknis. Ini mau ambruk ini. teknis. Ini aja tuker. Anu dia men, udah mau rusak itu? Enggak ya. Aman. Cut. Oke. Hati-hati. Oke. Jadi kembali lagi itu merayakan kesedihan segala macam yang secara tidak spesifik memang saya sebutkan. Tapi memang ya udah pada akhirnya kita sadar gitu kalau itu adalah cara kita merayakan kesedihan tadi, kegalauan tadi. Apa ya? Kita ingin menyampaikan gitu. Kita ini merasakan apa sih sebenarnya? Tapi nggak mau secara langsung gitu. Tetap aja kita, walaupun kita pengennya orang tahu apa yang kita rasakan, tapi kita nggak mau kita nggak mau juga orang langsung tahu. Gitu. Itu mungkin cara saya melakukannya selama ini gitu. Jadi di balik karya-karya ada aja sebenarnya kegalauan yang saya sembunyikan, ya anggaplah Easter egg lah. Kalau bahasanya gitu. Pas kondisi galau nih kan. Kondisi galau itu sadar nggak lagi galau? Ada yang sadar, ada yang enggak. Karena konon katanya sih ya, orang yang galau tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang galau itu akan lebih termnya itu lebih lama. Makanya disebut long term sorrow gitu kan. Kegelapan kesedihan yang panjang karena dia nggak sadar. Ini saya dapat dari mana? Sebetulnya pernah meditasi dulu ya. Di Wihara Karangjati di Jogja itu ya. Jadi coachnya itu ngelatih gitu. Di Vihara itu. Jadi mindfulness kan sekarang kan lagi populer kan mindfulness gitu. Salah satunya itu orang itu sedih berkelanjutan itu karena dia nggak sadar kalau dia sedang sedih gitu. Sehingga dikuasai gitu kan. Nah, pas galau itu film ini yang menyadarkan. Tentu kalau mau bikin film dokumenter dari kesedihan, dari satu kegalauan itu kan sadar dulu dong. Iya, betul. Aku lagi galau nih gitu kan. Baru dibikin bagaimana rencana bikin filmnya gitu. Iya, betul. Mungkin bisa cerita sedikit. Sebenarnya mungkin kebanyakan orang kalau orang bilang kalau kita cerita dulu itu nanti bikin kita tenang, itu mungkin itu juga ya, bisa sama juga ya. Cuman memang saya tipe orang yang justru lebih senang mendengarkan orang curhat dari dulu. Anda curhat dari dulu, saya dengarkan dengan baik. Dengar yang baik. Dan juga Amir curhat, saya dengarkan juga gitu. Tapi memang banyaklah orang yang memang bilang saya memang jadi pendengar yang baik. Tapi sebenarnya itu yang memang yang saya lakukan itu adalah hal yang saya senangi gitu. Saya
Nah bingungnya adalah pada saat saya ini mau cerita ke siapa. Gitu sempat kepikiran gitu. Bagaimana sih cara saya bercerita tentang apa yang saya rasakan ini? Sempat juga begitu. Sampai akhirnya saya ya udah ngerjain hal-hal ini yang tanpa sadar akhirnya yang saya rasakan itu keluar sendiri. Gitu. Perihal nantinya itu setelah hal ini itu dia selesai galonya apa enggak? Kayaknya itu saya enggak mikirin sampai ke sana. Kayak ya udah gitu. Ada yang tetap berlanjut, ada yang mungkin selesai bahkan sebelum itu. Karena kembali lagi ke pasti ada hal yang membuat saya sadar. Entah dari orang, entah dari karya yang mungkin saya buat sendiri, entah dari apapun lah gitu. Kayak ada aja yang buat sadar pada akhirnya gitu. Ini kan masih di permukaan, kita lebih ke yang dalam, lebih ke jurangnya gitu, kekosongan ya, kekosongan. Kondisi kosong yang paling menakutkan. Takut nggak sama kekosongan? Masalahnya sudah saya rasakan Pak. Kekosongan, kalau di sastra itu kan banyak kita menemukan karya-karya yang absurdis, nihilis gitu ya. Dan si penulis novel yang beraliran itu memang dia benar-benar merayakan absurditas hidupnya ke novel itu gitu. Nah, kosong itu gimana ya? Yang bisa cerita sedikit perspektifmu ya? Jadi kalau orang bilang pasti ada titik terendah dalam hidup itu mungkin pernah saya rasakan. Gitu Pak. Pernah kita sebut saja itu kekosongan. Iya, kekosongan. Tapi entah kenapa itu sudah saya persiapkan Pak. Tanpa sadar. Persiapkan sebelum terjadi itu. Tanpa sadar. Film saya yang kedua di Lombok. Tahu judulnya apa? Apa? My Void. Oh, kekosongan. Iya, kekosonganku dan kamu ya. Iya. Ingat Faceless Void. beda. Tapi di situ saya itu pas nulisnya ingat ya, pas buat judul itu ingat memang. Faceless Void, tapi ternyata makna void itu betul-betul itulah dia gitu. Kekosongan itu. Nah kekosongan ini enggak apa-apa saya ceritakan aja. Jadi cerita ini saya buat sudah selesai. Setahun kemudian saya bertemu cewek yang saya tulis ini. Berarti sebentar unik ini. Berarti film ini itu lahir atau rilis sebelum kejadian aslinya. Sebenarnya kita nggak bisa bilang ini kejadian asli apa enggak ya, karena kan base ceritanya juga memang ini adalah dasarnya dari buku Lala Bohang gitu, Imaginary Belief judulnya. Itu buku ilustrasi, jadi nggak ada ceritanya. Jadi setelah baca buku itu baru keluarlah cerita ini, My Void and You ini. Cuman setelah itu ketemu orang yang ternyata orang perempuan yang saya tulis di cerita saya sendiri Pak. Kan biasanya itu kan orang experience dulu kan, ada kejadian, ada pengalaman dulu baru dituangkan ke film. Ini sebelumnya. Ini balikannya Pak. Uno reverse Pak. Jadi itu yang dimaksud sama Pian, dia sudah mempersiapkan dulu. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar. Nah, cuman kalau diceritanya itu anggaplah itu berakhir baik Pak. Ini itu berakhir ke menuju kekosongan itu. Tapi kekosongan ini bukan dari, kan pemeran utamanya di film saya itu cewek. Nah justru yang mendapati kekosongan adalah si cowok di sini, di real life-nya ini. Saya jadi inget ini ya, mungkin teman-teman nonton ini tahu Ben Sure ya, baru meninggal kan, Adi Paloh ya. Ada podcast terakhirnya di Pop Hari Ini itu, dia cerita. Jadi manusia itu pada dasarnya itu nestapa katanya. Jadi setelan default kita itu nestapa. Kemudian ada orang yang menyebut agama, ada yang orang menyebut entah apalah itu gitu ya, menawarkan banyak jalan untuk keluar dari nestapa itu. Kalau di konteks agama ini di Buddhis banyak bahas itu kan tentang kesengsaraan itu, samsara itu. Nah, kenapa saya ingat almarhum Ade Paloh? Karena dia mengatakan sebetulnya manusia ini pada dasar itu defaultnya itu nestapa. Itu relate dengan kejadian tadi Pian. Pas dirimu tadi bikin dulu imaginary situation, imaginary story-nya. Tapi kejadian ya nyata dia gitu kan. Nah, jangan-jangan dirimu menjemput
kekosongan itu gitu. Kan bikin dulu kan. Terus jangan-jangan proses dirimu ketemu sama cewek itu sebetulnya kalau kata Sigmund Freud itu alam bawah sadar kita lah. Di alam bawah sadarnya Pian itu sebetulnya menuju kekosongan itu. Meskipun itu sebelumnya itu imaginary, tapi kenapa setelah imaginary itu kejadian nyatanya, jangan-jangan itu dorongan alam bawah sadarmu ya. Gitu. Alam bawah sadar kemudian ingin imaginary ini menjadi nyata gitu. Nah, prosesnya itu gimana? Proses dari bikin story ini sampai kamu ngeh kalau anjir ternyata story hayalan yang aku bikin di film perempuannya itu sama Void and Me ya. My Void and You itu kok aku alami sekarang gitu pas kamu kosongan itu. Iya. Itu memang saya sadari setelah saya mengenal wanita ini gitu. Setelah ya anggaplah kita sampai di titik kalau kita sudah berbagi segalanya gitu. Maksudnya yang sebenarnya orang nggak tahu kita sudah bagi gitu. Sampai titik itu sampai saya akhirnya menemukan kamu loh ya yang saya tulis waktu itu berarti gitu. Ternyata ada loh orangnya yang saya tulis gitu. Nah, walaupun memang konteksnya nggak betul-betul sama, tapi pada dasarnya yang orang yang saya buat di film itu dengan orang yang saya jumpai sekarang itu sama, orangnya sama. Itu tahun berapa itu? 2022. Enggak, 2020. Filmnya 2020. Cita rasa kekosongan yang sampai sekarang masih membekas di lidahmu apa ya? Yang masih keinget kan kalau kita misalnya ingat rasa durian atau rasa gudeg, meskipun Pian udah nggak di Jogja kan sampai sekarang masih ada memorinya. Kalau kita di jam 3.23 Wita tanggal 28 April rasa kekosongan itu apa yang masih membekas? Ini nggak cuma soal itu, tapi kembali lagi ke segmen yang pertama tadi. Sama feelnya. Waktu saya nggak diterima di ISI itu kayak gini juga. Kan saya tes 2 kali di ISI ya. Saya ngomong sama diri saya sendiri, kalau saya nggak kuliah di sini, di mana lagi saya mau kuliah? Nah, itu konteks yang satu, konteks cewek. Konteks yang cewek. Apa anunya? Kekosongan yang kamu rasakan pas gagal dengan cewek ini gitu. Ya udah. Taste-nya sama. Ini nggak bakal ada lagi. Kalau nggak sama dia nggak bakal ada lagi. Iya, justru malah jadi ketakutan. Apa yang ketakutan yang nggak bisa jalan sekuat pada saat sama dia. Gitu. Semua orang itu punya ketakutan ya. Tentu yang sudah punya pasangan yang apa pasti ketakutan tuh bisa diuniversalkan. Takut kehilangan. Sebenarnya memang kita sederhanakan takut kehilangan. Tapi benar-benar kayak sosok dia itu sudah berpengaruh banget gitu. Kayak saya menganggap dia jadi obat waktu itu, Pak. Dari semua rasa traumatis yang pernah saya ceritakan ke Anda. Painkiller ya. Jadi painkiller dia. Kukira obat, ternyata painkiller. Ternyata placebo. Placebo itu kan obat bohong-bohongan kan. Itu. Yang orang untuk terapi pecandu itu. Ya, saya kira dia obat, Pak, waktu itu. Sampai segitunya. Sampai ya udah ngomong sama orang tua. Kayaknya. Ya aku tahu cerita itu kan. Kamu pernah cerita kan. Ya itu. Nah, kalau kita ngomongin kekosongan itu kan satu ketiadaan, bisa diartikan nothingness gitu ya. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Titik awal dirimu ngisi lagi itu, ngisi yang kosong. Kalau sudah diisi kan nggak kekosongan lagi kan. Itu gimana cara memulainya? Itu kan sulit kan memulai itu kan. Sangat. Udah kosong nih, mau diisi perabotan lagi itu kan kayak. Sampai sekarang, Pak. Kalau bahasa orang banyaknya itu move on. Ya. Sampai sekarang sulitnya. Tapi saya memang orangnya yang kayaknya hubungan yang kembali lagi itu nggak akan pernah berhasil kalau saya kayak percaya. Jadi makanya saya nggak pernah balikan sama mantan ya. Cara saya itu sebenarnya saya ini pengingat yang baik, Pak. Itu bisa jadi racun, itu bisa jadi obat. Gitu. Kalau kita curhat ke orang itu kan kadang simpel aja. Udah lupain aja gitu. Ya. Sayangnya itu saya pengingat yang baik. Nah gini, kalau kita ngomong ini, saya punya pertanyaan ini. Kan kalau kita berak gitu kan, si
3 huruf itu keluar, kita ikhlas kan, kita mengikhlaskan kepergiannya. Gitu. Kenapa tak itu nggak diikhlaskan? Itu ikhlas Pak. Ya pasti tadi itu kenapa masih sampai saat dia ini menemukan cara ikhlas itu kan. Saya waktu itu saya nggak menemukan kan, makanya saya sampai kekosongan kan. Ya, tapi lagi-lagi ternyata obatnya di memori itu Pak. Penyakitnya di memori, obatnya di memori juga. Ya saya pikirnya begini, memori itu indah pada saat itu dan tidak akan pernah berubah lagi. Ya udah indah pada saat itu. Sekarang kamu mau musuhan sama musuhmu yang sekarang kalau walaupun kamu nggak saling ngomong, memori itu nggak akan pernah berubah. Ya berarti itu bahagia Pak. Oke. Kalau saya bilang gini, berarti dirimu masokis. Apa itu masokis Pak? Saya nggak tahu ya. Menikmati penderitaan. Jadi menikmati satu momen pesakitan itu mengangenin gitu. Sebenarnya nggak sampai segitunya ya pikirnya. Tapi saya mencari cara gimana ini gimana gitu. Solusinya itu gimana ini? Untuk keluar solusi. Untuk keluar. Kan gini Pak, kita bisa menemukan solusi itu kalau kita sudah mengerti masalahnya kan? Sampai sekarang merasa mengerti nggak? Karena tidak ada closure-nya Pak. Nah gini, kadang kan satu hubungan itu mencapai kekosongan. Kadang kita memahami hubungan, memahami satu kondisi itu dari first perspektif aja, cuma mono perspektif. Perspektif kita yang menderita gitu kan. Kalau di psikologi itu kan, wah ada panggilan ya, tapi masih jelas lah suaranya. Yakin, paham kejadian itu. Pada akhirnya nyerah Pak. Padahal nyerah. Enggak sih, maksudnya gini. Kalaupun dia anggaplah hal ini alasannya itu sudah jelas, ya saya terima. Tapi kalau saya begini terus, saya yang nggak jalan. Jadi yang saya lakukan di entire time ini adalah jalan pelan-pelan. Ada titik orang ketika mengalami satu momen keterpurukan, dia untuk bangkit itu dia membenci momen itu gitu kan. Sehingga ketika dia ingat tuh dia akan ngumpat, fuck apalah gitu kan. Itu menjadi cara dia untuk keluar gitu kan. Nyesel nggak? Saya nggak. Nah itu makanya saya tanya tadi, jangan-jangan masokis dirimu. Saya nggak. Kenapa? Saya kenapa kita harus sebel Pak? Momen itu yang pernah terjadi. Anggaplah kita main Dota bareng-bareng. Terus kita musuhan nih. Pas momen kita Dota main bareng-bareng itu, apa yang kita rasakan waktu itu? Anggaplah kita setuju itu bahagia. Sekarang kita musuhannya sekarang. Momen kita itu bisa berubah nggak? Nggak bisa. Perasaan yang momen kita pada saat kita main Dota bareng itu akan berubah nggak? Antara bisa dan gimana? Kalau bisa gimana? Kalau gimana bisa, caranya? Apa? Bisa jadi kita sudah berdamai dan menganggap bahwa itu tuh cuma main-mainan. Momen itu pada saat itu yang kita rasakan bahagia. Itu betul-betul kita rasakan bahagia nggak? Mungkin pada saat itu mungkin durasinya ya dia akan merasakan bahagia tapi dalam konteks itu aja gitu. Iya, maksudnya momen yang terjadi itu. Sekarang kita bahagia nih ketemu sama orang. Beberapa tahun yang lalu kita bahagia, kita merasakan betul-betul oke, kita ikhlas bahagia, kita memilih untuk bahagia pada saat itu. Kemudian ada hal yang membuat kita clash di saat yang sekarang present day. Momen itu apakah itu betul itu berubah dia gara-gara sekarang? Nggak berubah atau dia. Enggak kan? Ya terus untuk apa membenci itu Pak? Realis deh. Sikap dia ini realis. Kalau di filsafat realis ya. Jadi itu. Kita nggak bisa merubah sejarah gitu kan. Mau kita benci tetap, tapi ada juga pandangan lain ya. Kejadian itu nggak bisa berubah, tapi trauma atas kejadian itu yang bisa kita ubah. Karena traumatis kita terhadap kejadian itu dua hal yang berbeda dengan kejadian. Misalnya kayak gini lah, HP kuning ini kan, ini andalannya Vian, nggak mau diganti gitu kan. Datang device baru, ada duit banyak, belilah dia HP mahal bulan terbaru kan. Terus, tapi dia tetap nganggap ini berharga. Hadirnya yang ini tuh tentu nggak akan merubah adanya HP ini kan. Nah itu sikap yang diambil sama Pian sebetulnya. Mau orang kemudian nganggap Pian bencilah kejadian itu, nggak akan bisa berubah kan kejadiannya. Dulu saya juga sulit melepaskan Pak. Barang-barang segala macam.
gitu. Tapi pada saat saya sempat kayak ini rusak, ini hilang segala macem, itu kan saya jadi sedih banget ya. Terus saya pikirnya gini Pak, mulai belajar mikir kayak gini, akan ada yang lebih berat. Selalu akan ada yang lebih berat. Gitu. Jadi di situ saya belajar kalau akan ada yang lebih berat gitu. Jadi persiapkan dirimu untuk yang lebih berat ini. Seiring berjalannya waktu kan, pasti traumanya itu akan idealnya ya akan berangsur-angsur turun gitu kan. Nah, sekarang kekosongan yang dulu itu kadang bikin orang benci sama dirinya. Kenapa bego banget pada saat itu ya, gitu betul. Kalau dirimu sekarang ini tentu statement yang tadi nggak benci dong ya harusnya. Nggak benci dong ya. Ya, harusnya nggak benci. Tapi kadang ragu. Ya, tentu ini dua hal yang berbeda. Kita mau benci emang bisa ngerubah masa lalu itu. Tapi ada juga opsi lain. Kita membenci untuk bangkit, untuk sembuh gitu dari trauma itu. Kenapa nggak pilih benci aja? Iya, karena perasaan sama dia cinta Pak. Sampai sekarang? Kalau dibilangnya iya, tapi nggak bisa jalan. Kalau katanya Maman, tahu Maman Botak penulis? Oh ya, Kang Maman. Ada nama yang tidak bisa dinikahi. Apa? Ada nama yang tidak bisa ada nama yang paling dikasihi kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong gitu. Ada nama yang abadi, tapi tidak bisa dinikahi. Bentar, azan dulu. Kita disempat jeda sedikit. Mau saya kejar terus nih Bung Fian nih. Bukan dalam rangka membangkitkan memori kelamnya ya. Tapi dia sendiri yang merawatnya gitu kan. It's okay. Nggak apa-apa. Saya tuh penasaran gini, kenapa nggak dimanipulasi aja itu momen-momen dark itu, gitu ya, untuk jadi satu bahan untuk bikin film, ya. Tapi kan sudah dimanipulasi. Ya sudah sebenarnya kan? Kalau momen yang dark ini yang paling ini sudah. Itu sudah dimanipulasi jadi film. Tapi kenapa nggak dimanipulasi untuk melupakan semua itu? Buat apa? Kan orang umum bilang kalau common sense-nya ya kamu ngapain masih ngerawat memori gelapmu gitu ya, memori di mana kamu merasa kosong banget gitu. Tapi kenapa masih dirawat sampai sekarang? Kan kita pada akhirnya bisa lebih baik dari itu kan. Manusia selalu bisa lebih baik dari yang versi sebelumnya kan. Ya tapi ya pijakannya dia itu apa? Memang kata-kata mutiara semacam itu indah gitu ya. Tapi sebetulnya realitanya itu kadang nggak semuanya berlaku gitu. Kenapa nggak ngambil cut and balance saja? Saya merasa putuskan dan selesaikan, lupakan gitu. Memutuskan untuk selesai itu berarti anggaplah ceritanya selesai sampai situ kan? Iya. Ya betul, ceritanya sudah selesai sampai situ. Iya. Gitu. Cuma sisanya paling perasaan-perasaannya aja kan, karena ingat, karena efek samping dari ingat ya gitu. Nah seperti yang saya bilang tadi, saya itu pengingat orangnya gitu. Di kala-kala sendiri itu bisa aja ingat macam-macam karena memang pengingat. Overthinker juga gitu. Jadi kan bisa jadi lebay deh itu. Tapi kalau dia sudah jadi ke film ya nggak bisa over gitu. Jadi harus tercurahkan. Mungkin kata orang yang nulis ataupun yang buat podcast itu kan caranya menyampaikan apa yang dia rasakan kan. Ya itu dah cara-cara saya bikin film segala macam. Cuman yang kembali lagi ke merawat tadi, kenapa tidak dihilangkan sama sekali? Menurut saya ya karena itu sebuah kehidupan. Itulah hidup. Merayakan hidup yang tidak bisa diubah kalau sudah lewat. Tapi kalau misalnya berdamai, itu bisa disebut berdamai dengan masa lalu. Bagaimana cara bangun confident? Cara bangun kepercayaan diri gitu. Ya betul ya, bagaimana ya? Pada akhirnya kan biasa orang kan kalau sudah lewat dari masa atau fase-fase dia galau gitu kan, pasti ada titik dia gua harus bangun confident lagi nih gitu. Kadang satu momen itu bikin kita sakit. Kenapa? Percaya diri hilang, terus merasa orang paling tidak beruntung sedunia gitu ya. Terus merasa dibohongi, dihianati, macam lah itu campur aduk.
Terus bagaimana cara Vian bangun kepercayaan diri setelah itu gitu? Berkaca mungkin. Maksudnya? Kembali, ya udah memori tadi itu. Mungkin bukan spesifik tentang hal yang membuat saya galau, tapi apa yang saya mau. Saya kembali ke sana. Saya pernah ngomong mau ini, saya kembali ke memori itu, recall memori itu. Saya beneran nggak mau ini. Sekarang bagaimana cara saya mewujudkan dia? Dengan saya begini, apakah bisa terwujud? Kembali lagi kayak gitu, bro. Oke, ini kan masalah percintaan ya, teman-teman ya. Membangun satu gambaran tentang perempuan itu nggak gampang loh. Ya. Misalnya gini, di satu pengalaman hidup dengan sebut saja perempuan X gitu ya, itu membuat seseorang menjadi kosong, lalu dia beranjak ke perempuan yang lain. Okay. Nah, dia akan cenderung membaca perempuan yang lain itu dengan cara dia membaca X yang tadi. Ya. Gitu nggak? Ketakutan saya memulai untuk move on itu adalah saya takut kalau ini cara saya pelarian, Pak. Oke. Saya nggak mau itu terjadi di orang yang saya deketin ini. Terjadi, maksudnya ini, sebentar, di-clearkan dulu. Terjadi pengalamannya, bukan sayanya. Oke. Saya nggak mau jadiin cewek itu adalah ajang pelarian dan memposisikan dia sebagai cuma aku pelarian yang dulu gitu ya. Nggak, saya itu yang membuat saya kesulitan gitu. Apakah ini beneran nggak saya suka sama orang ini atau cuma gara-gara saya mau melarikan diri aja? Oke, ini klasik sebetulnya itu ya. Klasik banget. Klasik gitu. Karena itu yang selalu saya pikirkan. Saya anggaplah bilanglah saya munafik segala macem, tapi memang saya takut banget kalau perihal nyakitin cewek itu. Kenapa? Karena ibu saya, karena kakak saya 2 cewek, ponakan saya cewek. Oke. Nggak mau dong, itu bakal kejadian ke mereka, karma itu kan. Makanya mungkin kalau katanya Kunto Aji, biarlah aku yang dikutuk, kamu yang dirayakan. Lagi-lagi itu klasik gitu kan. Itu hanya itu utopis. Cuman tapi bapak ini pengen banget ngeliat saya mengkat tuh ya. Kenapa sih tidak bisa dihilangkan ya? Kadang gini, semua yang utopia itu hanya akan kejadian di dunia nggak nyata. Saya sering bilang gitu. Saya tuh orang yang lebih mungkin cenderung realistis ya. Artinya oke, kita mungkin menjadi moralis gitu kan. Tapi bukannya itu nanti malah merugikan kita. Merugikan dalam artian apa? Manusia itu sebetulnya kan mau keluar dari kekosongan, mau keluar dari penderitaan gitu. Tapi ada juga wacana nggak apa-apa deh, aku menderita asalkan orang lain nggak menderita. Altruis macam itulah. Itu kan banyak kalau orang kubu lain gitu ya. Banyak menganggap itu bullshit gitu. Itu kan. Kenapa masih aja menikmati itu gitu? Iya, mungkin itu hal yang saya percayai aja. Simpelnya. Cuman kalau dibilang nggak logis, tetap sih berpikir logis ya. Bagaimana saya itu ya tetap aja pengen nikah, anggaplah gitu, hal-hal mainstream lainnya. Cuman dengan hal-hal yang dianggap imajinatif gitu, utopia segala macam yang saya pertahankan. Kalau saya tidak pertahankan itu, apa bisa nanti kita bikin sesuatu yang imajinatif lagi? Film itu kan karya imajinatif, Pak. Iya, betul. Kalau saya logis banget jadi orang, apa bisa? Nah, ini sebagai ending ya. Asumsi saya lagi nih. Jangan-jangan bapak ini sedang menjadikan pengalaman hidupnya sebagai bahan uji coba. Artinya kita sebagai sahabat misalnya kan, kasihan, saya tidak mengasihanimu ya. Jangan kita care gitu kan. Care dengan teman, bagaimana caranya supaya teman kita ini bangkit dari keterpurukan karena persoalan cinta gitu kan. Tapi sedangkan dia merawatnya, atau jangan-jangan itu dalam rangka untuk
membangun satu imajinasi film. Jadi kamu menderita nih supaya nanti film itu based on your own experience gitu ya. Bisa jadi. Puki. Udah selesai ya. Jadi sebetulnya Bisa jadi. eksperimental. Jadi kita tunggu nanti karya-karyanya Vian ya, karya-karya melankolis yang itu yang saya paling tertarik itu bagaimana ketika orang itu mimpi, koreksi kalau salah ya, mimpi terus dia berpisah dengan seseorang di mimpinya tapi mau mencarinya di dunia nyata. Itu kan film Anda. Pak, Bapak bocorkan dia ini, Pak. Iya kan? Bahaya itu. Saya tidak pernah bahas itu loh. Itu kalau di Ada, kalian beruntung kalau nonton sampai habis. kalau di psikoanalisa itu sebetulnya namanya Ada ilmunya. skizo itu. Enggak ada ilmunya Iya. sendiri. Dalam arti gini, aku kan punya banyak temen ya yang orang psikologi itu ya. Orang yang bisa membedakan yang nyata dan yang abstrak itu sakit, Pak. Iya. Kalau dalam bahasa psikolog gitu ya. Skizoid namanya. Jadi orang skizofren. Iya. Skizofrenia. Jadi dia itu ketukar-tukar. Yang abstrak itu jadi nyata, yang nyata itu jadi abstrak. Iya. Nah, ini sementara nanti kita lanjutkan ya. Jadi nanti tonton film itu gitu. Itu hal yang paling anjir ini. Ini saya jelaskan. Ini dari saya premisnya ya. Jadi ada seorang yang bermimpi bertemu dengan seseorang ini gitu. Oke. Dan anggaplah di mimpinya itu mereka bahagia. Cuman di dunia nyata mereka tidak saling kenal. Dan berusaha untuk nyari orang itu. Kemudian mereka berusaha saling mencari. Berusaha saling atau berusaha yang mimpi doang yang mau nyari? Kalau saling itu kan dua kan? Karena dua-duanya yang mimpi, Pak. Oh berarti ketemu di mimpi nih. Mereka ketemu di mimpi, mereka mimpi yang sama, satu mimpi yang sama, tapi mereka nggak pernah saling kenal. Oke. Holy moly. Oke lah, thank you. Oke, thank you. Nanti kita lanjutkan. Thank you.